mengharapkan akan ada di sini terjadi musyawarah ya untuk menegakkan hukum yang berhati nurani dan berkeadilan, karena hati nurani dan keadilan tidak ada di buku ya. Itu memerlukan kepekaan dan kearifan lokal bagi kita. Selamat datang Bapak Ketua kan untuk bermusyawarah bersama dalam menangani tindak pidana dengan konsep tadi di luar pengadilan. Bisa diselesaikan di rumah restoratif justice ini. Jadi hanya yang berkaitan dengan tindak pidana dengan syarat dan ketentuan berlaku seperti yang tadi telah kami sampaikan. Hukum yang berkeadilan di Kabupaten Oku ini, khususnya di Kota Batu Raja. Dan insya Allah Bu, kami akan sepenuh hati mendukung ini karena kami yakin ini sangat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi teman-teman di Kabupaten Oku, khususnya masyarakat Kabupaten Probolinggo. Sebenarnya rumah restoratif justice ini merupakan akar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Saya sependapat sekali, ini kan akarnya adalah untuk musyawarah mufakat Bu ya. Dan ini yang memang diperlukan oleh kita semua. Kadang-kadang tidak semua masalah hukum itu harus dilanjutkan di pengadilan ataupun ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi ada cara-cara yang bijak, cara-cara yang wise, yang memang ini merupakan nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia. Nah inilah, untuk itu kami sekali lagi sangat senang sekali Bu dengan adanya restorasi justice ini. Mudah-mudahan kita semua di sini dapat ketidaktahuan tentang permasalahan hukum. Mungkin itu saja yang dapat kami isi. Selamat datang Pak Sekda. Sebagai sumber informasi, pengetahuan, mendapatkan keadilan hukum bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangsung dan acara mohon izin para Forkopimda, Kapolda, Kasbidum. Pertama-tama kami menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi telah disampaikan oleh pimpinan kami di Kejaksaan Tinggi bahwa tidak semua tindak pidana bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif, tapi hanya tindak pidana yang kategori ringan ya. Yaitu tadi ancaman pidananya paling tinggi 5 tahun ya, atau diancam hanya dengan pidana denda, kemudian nilai kerugian atau nilai barang buktinya tidak lebih dari Rp2.500.000. Pelaku baru pertama kali tidak melakukan tindak pidana, kemudian telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula, kemudian ada respon positif dari masyarakat. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Bu Asta, ya, termasuk Pak Ketua PN sini, Pak Dandim, Pak Ketua DPRD dan Pak PLH, rekan-rekan media. Kami memilih Kecamatan Batu Raja Timur karena berdasarkan statistik kriminal yang kami miliki, kecamatan ini memiliki tingkat kejahatan yang tinggi dan di desa Tanjung Baru maupun di Kelurahan Batu Raja Timur ini ya, sudah sering terjadi musyawarah di antara masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana yang bersifat ringan tersebut. Untuk itu kami di sini hadir lebih dekat kepada masyarakat pencari keadilan untuk menegakkan hukum yang berhati nurani dan berkeadilan. Hukum seperti jaksa, penyidik, kita juga sangat mengapresiasi ya kehadiran dari tadi beberapa tokoh tadi kan bersifat ketokohan, tokoh agama, tokoh masyarakat, seperti itu. Selain dua tempat ini Bu, apakah tadi mungkin kalau kita ambil konsep analogi bahwa di Palembang berapa kecamatan harus punya, mungkin ke depan kita akan mencari lagi Pak, dan ini tentu saja tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa dukungan penuh dari unsur pemerintah Kabupaten Oku. Dia memanen hasil sawit tanpa hak, kemudian penganiayaan, apalagi Dek, penganiayaan ya mungkin sekitar itu. Baik.
tadi bahwa kami dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dari Kejaksaan. Ini merupakan terobosan baru dari teman-teman Kejaksaan bagaimana nantinya masyarakat Kabupaten Oku ini dapat diberikan kepastian hukum, ya, perlindungan hukum baik yang warga yang tidak mampu maupun yang mampu. Itu tidak ada dibeda-bedakan, semuanya kita akan berikan perlindungan hukum dan sebaik-baiknya dan berkeadilan. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa ini mungkin bukan hanya 2 ini Bu ya. Nanti kita akan lihat ke depan apakah nanti ada tempat-tempat lain di kecamatan-kecamatan yang mungkin data statistiknya agak tinggi tingkat kriminalnya. Dan kami dari pemerintah Kabupaten Oku siap untuk memfasilitasi dan mendukung pembentukan rumah restorasi justice. Dan mengetahui bahwa keadilan itu sesungguhnya bukan di KUHP dan KUHP, tapi ada di hati sanubari kita masing-masing. Terima kasih. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya